Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. baik. Selamat siang menjelang sore teman-teman mahasiswa semua. Gimana kabarnya? Sehat-sehat kah? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah Oke. Pak, sehat. Bapak gimana nih Pak? Ya, sama ya. Alhamdulillah saya juga sehat ya. Baik, terima kasih atensinya ya teman-teman mahasiswa semua. Baik, kita bertemu kembali ya di jam yang sama, di sesi yang sama ya setiap pekannya, yaitu sesi perkuliahan kita di mata kuliah SPK atau Sistem Pendukung Keputusan ya. Atau bahasa kerennya DSS gitu ya, Decision Support System. Oke, baik. Kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai dengan hari ini masih memberikan kepada kita ya, kepada kita semua, saya dan teman-teman mahasiswa, nikmat yang tiada tara. Nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, nikmat inayah ya. Banyak lah ya. Sehingga kita masih dipertemukan kembali pada hari ini ya, di jam yang sama setiap pekannya untuk mengikuti kegiatan menuntut ilmu ya, kegiatan belajar dan mengajar. Salat dan salam juga tercurah kepada uswatun hasanah kita ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabatnya dan juga para pengikutnya yang senantiasa istiqomah di dalam menjalankan ajaran-ajaran dan sunnah-sunnah dari beliau. Dan semoga saja kita semua yang hadir di Zoom pada hari ini termasuk kepada pengikutnya yang mendapatkan syafaat dari beliau di hari yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman mahasiswa, saya mengucapkan turut berduka cita ya kepada mahasiswa angkatan 2018 ya, khususnya keluarganya mahasiswa yang bernama almarhum Anas Mabruki ya, Anas Mabruki ya. Kita semua turut kehilangan beliau ya. Beliau yang saya kenang, beliau anaknya Sofan ya, Sofan luar biasa dan selalu tersenyum gitu ya kalau saya nggak salah ya. Karena saya juga hanya sekilas saja ya bertemu dengan Anas gitu ya. Saya nggak tahu teman-teman, semoga juga ya kita sama-sama mungkin ada baiknya dulu ya sebelum kita mulai perkuliahan kita hari ini ya, karena momennya juga masih belum terlalu lama ya, kita sama-sama membacakan Al-Fatihah ya buat si Anas ya. Oke, baik ya. Marilah kita bersama-sama membacakan Al-Fatihah ya kepada Anas namanya siapa ya? Anas Mabruki. Anas Mabruk. Ahmad Taufik, Pak. Anas Mabruki kan ya? Bin Ahmad Taufik. Oke. Anas Mabruki ya. Semoga Anas Mabruki ya, semua amalan baiknya ya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diringankan jalannya hingga ke jannah nanti ya, surganya. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih buat teman-teman ya meluangkan waktunya ya buat mendoakan sahabat kita semua ya. Oke, baik, itu tadi ya pengantar ya. Baik, kita lanjutkan ke sesi perkuliahan kita ya yang berikutnya. Hari ini kita sudah masuk ke pertemuan ke-8. Oh iya, sebelumnya saya izin share screen terlebih dahulu teman-teman mahasiswa.
apakah screen saya terlihat dengan jelas ini teman-teman mahasiswa? Terlihat, Pak. Lihat, Pak. Oke, baik. Terima kasih ya. Atensinya, screen saya terlihat. Sebelumnya saya menghimbau kepada teman-teman mahasiswa semua ya, untuk melakukan absensi secara mandiri via Olu ya. Ya, di Olu kita untuk melakukan absensi secara mandiri via Olu. Baik. Ini masih ada beberapa mahasiswa yang sudah hadir di Google Meet tapi belum absen ya. Ini tolong absen ya. Ada Fahmi Abdillah, Lukman Abdurrahman Malik, terus sebentar saya admit dulu. Terus ada, saya geser biar gampang. Aduh, Andriansa Alfitri ya, jangan lupa untuk melakukan absensi. Alan Zainur ya, Muhammad Alan Zainur tadi ada juga tuh di Google Meet. Alfarizi ya, Nur Amila, Argo Andika. Lalu Pak Ketua kelas nih Al-Ghifari Arif ya, aduh kamu jangan lupa absen dong ya Al-Ghifari. Lalu ada Isdianto Budi, Eni Cornelia ya absen ya, Revina Damawati, Pak Ik Ramadan, Abdul Fatah ada tadi ketemu saya nih Abdul Fatah. Jangan lupa absen ya. Dan ada Rizky Gunawan ya. Oke. Jadi teman-teman mahasiswa jangan lupa untuk melakukan absensi secara mandiri. Oke, baik. Materinya sudah saya share terkait pertemuan hari ini. Ada materi main media, ada suplemennya, dan juga ada tugas ya. Selalu ada tugas dari saya untuk menemani mahasiswa di setiap pekannya ya gitu ya. Jadi jangan ada yang merasa di malam minggu atau apa ya hari lainnya gitu ya karena nggak ada perkuliahan terus hari-harinya sepi ya. Jadi jangan takut, tetap saya kasih tugas ya untuk menemani hari-hari kalian ya. Oke, semoga sudah diakses ya oleh teman-teman mahasiswa. Baik, saya langsung saja ke PowerPoint. Saya setting dulu PowerPoint-nya, slideshow, dan setup. Ya. Saya lebih senang pakai yang Windows ini ya. Oke, baik teman-teman mahasiswa, PowerPoint saya sudah terlihat di screen teman-teman. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Baik, jadi hari ini kita mau ngomongin tentang ini dulu ya. Ini sebelumnya ini adalah materi yang untuk tanggal 25 November artinya pekan lalu. Cuma karena ternyata pekan lalu itu ada ada instruksi dari rektor ya bahwa di tanggal 25 November itu berbarengan dengan Milad UHAMKA dan Hari Guru Nasional ya. Jadi semua kegiatan akademik ya kecuali UTS ya. Semua kegiatan akademik kecuali UTS itu ditiadakan dan dihimbau untuk mengikuti acara Milad UHAMKA ya. Jadi kemarin kita belum ada kuliah gitu ya. Jadi materinya saya bawakan hari ini. Oke, baik. Seperti biasa saya memperlihatkan visi dan misi program studi Teknik Informatika. Tujuannya apa? Supaya teman-teman tahu ya, supaya teman-teman tahu goals-nya seperti apa ya, visi dan misi dari program studi Teknik Informatika seperti apa. Yang pasti ingin menghasilkan lulusan Teknik Informatika yang unggul dan tidak hanya dalam kecerdasan intelektual maupun spiritual, emosional, dan sosial pada bidang Teknik Informatika seperti bidang jaringan komputer, multimedia, dan rekayasa perangkat lunak. Dan misinya nanti bisa dibaca ya di slide yang sudah saya sertakan di materi pembelajaran hari ini. Untuk sistem penilaian saya inikan lagi ya. Sorry ini salah nih sistem penilaiannya, harusnya adalah 10 25 25 gitu ya. Oke, terkait sistem penilaian ya. Ada 3 komponen penilaian utama, ada keaktifan, project itu atau tugas gitu ya. Dan juga ada tes ya, tes itu bisa UTS maupun UAS. Nah, gitu ya. Jadi keaktifan bobotnya 10%, project 25%. Oke, sebentar ini, oke saya admit dulu. Oke, project 25%, UTS 25%, UAS 40%. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah lihat kemarin hasil UTS-nya ya,
Jadi kalau misalnya ada yang merasa UTS saya masih kurang memuaskan Pak, gitu ya, saya pengen improve ya. Nanti saja. Jadi mohon maaf saya untuk UTS ini belum bisa memberikan remedial, gitu ya. Nanti saja pada saat UAS ya. Karena kalau misalnya kita lihat bobotnya ya, UTS ini bobotnya besarnya sama dengan tugas ya atau project. Nah, sehingga ketika misalnya teman-teman hasilnya kurang memuaskan di UTS masih bisa kita imbangi di project ya atau di assignment ya tugas ya yang selalu ada di setiap pekannya gitu ya. Jadi jangan mulai dari sekarang ya dan seterusnya jangan apa namanya ya, jangan tidak membuat tugas gitu ya. Jangan tidak membuat tugas ya. Karena apa? Bukan hanya saya yang rugi ya, Anda nggak dapat nilai, tapi juga hari-hari Anda jadi tambah sepi gitu, jadi tambah sepi. Luar biasa ya. Oke ya, enggak sih ya. Canda aja itu. Baik. UTS kita sudah lalui ya, tinggal UAS ya, tinggal UAS. Mungkin UASnya saya nggak tahu, mungkin nanti kita akan diskusikan lagi ya, apakah kita masih menggunakan cara yang kemarin, ya, metode yang kemarin, atau ada yang punya ide baru. Nah, gitu, ada yang punya ide baru. Saya terbuka kalau misalnya ada teman-teman yang Pak UASnya kita bikin project aja gitu ya dan lain-lain sebagainya. Oke, silakan gitu ya. Oke, baik. Pertemuan hari ini di sesi ke-8 kita mau ngomongin yang namanya DSS Development atau Decision Support System Development ya. Jadi bagaimana mengembangkan sebuah sistem pendukung keputusan ya atau DSS. Indikatornya pada hari ini adalah mahasiswa mampu mengetahui, memahami serta menjelaskan tentang DSS Development. Ya, DSS Development itu yang pada umumnya digunakan adalah berbasis atau tekniknya adalah SDLC gitu ya atau Software System Development Lifecycle, ada prototype dan juga ada DSS berbasis user atau kalau di teknik pengembangan sistemnya itu ada yang bilang extreme programming, nah gitu ya, extreme programming gitu ya. Baik. Oke, ayat muhasabah hari ini berhubungan sama kejadian yang lagi hit saat ini gitu ya, baru-baru ini ya. Jadi pada intinya Quran surat An-Nisa nih ayat 36 kita disuruh berbuat baik ya kepada yang pertama adalah orang tua ya. Kepada orang tua gitu ya. Baru habis itu karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan lain-lainnya gitu ya. Nah, mungkin teman-teman ada yang melihat berita hari-hari baru-baru ini ada anak yang menggugat orang tuanya di pengadilan gitu ya. Ada nggak yang baca berita itu, teman-teman? Ada nggak? Enggak, Pak. Belum baca, Pak. Belum baca ya. Aduh, saya sibuk ini Pak push rank gitu ya. Saya sibuk push rank gitu ya. Enggak ya. Oke. Belum tahu ya. Jadi ada apalagi dia pejabat ya. Kalau bahasa beritanya tuh saya baca di beritanya itu bahasa jurnalistik ya karena dia melebih-lebihkan gitu ya agar dibaca gitu ya agar audiensnya tertuju ke berita itu ya. Jadi bahasa judul headline-nya adalah pejabat cantik di Aceh menggugat orang tuanya di pengadilan gitu ya gara-gara tanah gitu ya. Luar biasa ya. Saya nggak pernah ngerti kalau misalnya ada anak yang menggugat orang tuanya gitu ya. Itu bertentangan dengan yang ada di Al-Quran gitu ya. Jadi saya menghimbau teman-teman semua, baik diri saya pribadi maupun teman-teman semua yang ada di Zoom hari ini untuk tidak melakukan itu gitu ya. Karena ingat bahwa ridho Allah itu bergantung kepada ridho kedua orang tua ya. Jadi kalau misalnya ada anak yang menggugat orang tuanya gara-gara harta dunia apalagi gitu ya, gara-gara tanah, warisan dan lain sebagainya, secara tidak langsung dia membuking tempat di neraka gitu ya. Wallahu alam ya. Nauzubillah min dzalik, semoga kita semua terhindar dari hal-hal yang seperti itu. Oke, itu hari ini ya. Baik, kok ini masih judulnya masih Business Intelligence, sorry ya. Ini judulnya ada DSS Development ya. Nah, ini DSS Development. Oke. DSS Development ya. Berarti kita ngomongin tentang pengembangan sebuah sistem. Nah, ini ada hubungannya dengan mata kuliah TPS ya, atau teknik pengembangan sistem, gitu ya. Nah,
Di semester berapa tuh mata kuliah TPS ya? Semester berapa ya? Ada yang masih ingat mata kuliah TPS itu, teknik pengembangan sistem? Lima kayak Pak. 5 ya? Oh iya kali ya, saya lupa nih ya. Oke, saya jarang ngajar sih itu yang TPS ya. Oke, nah biasanya kalau teknik-teknik pengembangan sistem itu ada apa aja tuh? Ada yang bisa bantu saya biasanya di mata kuliah itu? Biasanya ada teknik-teknik apa aja di teknik pengembangan sistem itu? Gimana teman-teman mahasiswa? Maintenance, Pak. Belum maintenance. Teknik pengembangan sistem. Kan ada apa tuh biasanya yang paling sering digunakan? Tadi extreme programming ada, tapi yang paling sering digunakan apa tuh? Teknik pengembangan sistemnya. Nggak ada yang inget. Waterfall ya Pak. Waterfall. Terus apa lagi? Agile Pak, agile. Agile, bener. Terus? RAD. RAD apa tuh kepanjangannya? Itu kan singkatan tuh. Kalau BTS tahu BTS kepanjangannya BTS. Loh, apa nih ya? Cica tahu tuh BTS tuh kalau Cica tuh ya. Kalau RAD apa nih? RAD ada yang bisa bantu saya? RAD apa tuh? Rapid Application Development bukan Pak? Rapid Application Development ya. Jadi banyak ya teknik-teknik pengembangan sistem, ada waterfall, agile, RAD ya atau Rapid Application Development, ada prototype ya, prototyping, terus extreme programming, apalagi tuh banyak deh gitu ya, banyak ya. Nah, teknik pengembangan sistem ini juga bisa diaplikasikan ya atau diimplementasikan ke dalam sebuah teknik untuk membuat sebuah DSS ya, tapi tentunya tidak semuanya bisa diaplikasikan ya. Ada yang secara umum saja ya, secara umum yang biasanya digunakan dan akan kita bahas di hari ini. Baik, pengembangan sistem itu definisinya adalah aktivitas untuk menghasilkan sistem ya berbasis komputer ya untuk menyelesaikan persoalan organisasi atau memanfaatkan opportunities yang timbul ya, kesempatan atau opportunities yang timbul. Atau bisa juga dia menyusun sebuah sistem yang baru untuk menggantikan sistem yang lama. Nah, secara keseluruhan. Atau tidak menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan, bisa juga memperbaiki sistem yang ada atau memperbaiki kekurangan di sistem yang ada. Oke, sebentar saya ini nih. Oke ya, masih ini. Baik. Sambil multitasking nih ya. Baik. Nah, terkadang pengembangan sebuah sistem itu dirasa perlu karena adanya problem. Nah, yang pertama karena adanya ketidakberesan. Ya, ketidakberesan itu bisa saja terjadi karena sesuatu sistemnya itu dicurangin gitu ya, atau kecurangan yang disengaja ya. Bener gak sih teman-teman nih kan semua gaming semua nih ya, gamer semua nih, bener gak nih, gamer semua ya, pada push rank semua ya. Pernah gak sih ada sistem atau game gitu ya yang dia memang mudah untuk di-cheat. Nah terus tiba-tiba di updatean terbarunya ya itu nggak bisa di-cheat gitu ya. Nah, pernah gak nemuin seperti itu gitu, game-game seperti itu, pernah gak? Sering ya, benar ya. Karena itu tadi ada kecurangan, bisa saja terjadi kecurangan di game tersebut gitu ya. Akhirnya sistemnya itu diperbarui gitu ya. Bagaimana istilahnya ditambal lah gitu ya, ditambal kalau misalnya ada kekurangan, celah-celah sedikit terus ditambal gitu ya, sehingga itu nggak bisa dicurangin gitu ya. Selama beberapa hari gitu ya, ternyata minggu depan atau bulan depan bisa lagi gitu ya. Tapi ya jangan ya. Saya menghimbau teman-teman supaya tidak berlaku curang di hal apapun ya, maupun di game ya. Baik,
Artinya ada kecurangan, bisa saja terjadi kecurangan di sistem tersebut, atau ada juga kesalahan yang secara tidak disengaja, ya. Ada kesalahan atau error, ya, error yang nggak disengaja itu terjadi. Bisa saja muncul karena ketidakkompatibelan hardware, ya. Jadi misalnya hardware semakin lama semakin canggih, semakin baru, sistem kita sistem lama, gitu ya. Nah, terus muncul error gitu ya, dan lain sebagainya. Banyak lah ya. Ini biasanya dibahas di mata kuliah teknik pengembangan sistem ya, TPS ya. Di semester 5 tadi ya katanya ya. Baik. Terus bisa saja perlunya pengembangan sebuah sistem itu karena pertumbuhan dari organisasi tersebut ya. Misalnya perusahaan ini tadinya skalanya kecil ya, hanya di Jakarta saja. Tapi 5 tahun kemudian ya ternyata dia melakukan ekspansi, ada di luar negeri atau di luar daerah, terus 5 tahun kemudian di luar negeri. Tentunya dengan adanya cabang yang ada di luar daerah, di luar negeri, tentunya kita butuh layanan yang lebih lagi gitu ya, karena mereka mengakses ke kita, ke pusatnya sendiri ya, secara real time, online ya, secara online, real time. Mungkin karena pertumbuhan organisasi atau perusahaannya semakin besar, servernya juga semakin besar ya, sistem informasinya tadinya hanya dibuat hanya untuk misalnya 100 account, 100 pengguna, nah sekarang karena besar ya, di luar negeri juga ada, maka juga butuh pengembangan ya, dan lain sebagainya ya. Jadi bisa saja pertumbuhan organisasi karena kebutuhan informasinya meningkat, perubahan organisasi ya, bisa saja bertambahnya volume pekerjaan. Jadi artinya misalnya pekerjaannya itu tadinya hanya kayak misalnya yang terjadi saat ini ya, sebelum pandemi kita melakukan perkuliahan online, perkuliahan secara klasikal gitu ya, secara luring, tapi sekarang dipaksa ya, begitu awal-awal pandemi dipaksa untuk melakukan perkuliahan secara daring ya, dan itu lewat sistem. Jadi sistemnya diperbesar, entah itu bandwidth-nya ya, kapasitas servernya, kapasitas penampung datanya, dan lain-lain sebagainya ya. Jadi salah satu alasannya adalah terkait pertumbuhan dari organisasinya. Oke. Terus juga karena adanya opportunities, kesempatan-kesempatan ya. Apalagi kalau misalnya perusahaan tersebut atau organisasi tersebut bergerak di bidang teknologi informasi. Nah, karena melihat kompetitor ternyata dia udah bisa apa gitu ya, kompetitornya bisa apa, sehingga kita perlu melakukan evaluasi lagi, layanannya perlu ditambah sehingga kompetitor kita customer kita yang sudah kita punya nggak beralih ke kompetitor lain gitu ya. Oke, jadi bisa saja karena kita ingin meraih kesempatan-kesempatan atau opportunities ya. Atau adanya instruksi-instruksi ya dari luar eksternal ya, seperti kebijakan pemerintah ya, peraturan perundangan, undang-undang dan lain-lain ya. Ya, seperti misalnya tadinya kantor-kantor itu ya karyawan ya konvensional saja, datang ke kantor itu jam 8 sampai jam 4 misalnya. Ya, setiap harinya, tapi begitu adanya pandemi dipaksa untuk di rolling gitu ya. Jadi ada yang 2 hari work from home gitu ya, terus ada 2 hari lagi work from office ya, dan lain-lainnya ya. Dan biasanya juga ini karena pandemi ini luar biasa ya, muncul juga istilah-istilah baru ya, work from office, work from home ya, takziah online gitu ya, dan lain-lain sebagainya, wisuda online gitu ya, sidang online, banyak ya, banyak pokoknya ya gitu ya. Bimbingan online gitu ya, banyak deh gitu. Oke ya, jadi adanya kebijakan-kebijakan dari luar ya, atau pihak eksternal ya, kebijakan, peraturan pemerintah, undang-undang dan lain sebagainya. Baik, kalau kita ngomongin secara tingkatan ya atau level ya, DSS teknologi ini berdasarkan yang pertama adalah toolsnya ya, berdasarkan toolsnya. Kalau dilihat dari tools utamanya ya, atau primary toolsnya itu terdiri dari elemen-elemen yang secara fundamental itu menaunginya, seperti bahasa pemrogramannya,
atau dari segi kualitas grafiknya atau editornya atau bahkan sistem query-nya itu dimudahkan ya. Jadi itu sebagai bahan pertimbangan untuk membuat sebuah DSS. Atau kalau misalnya kita sebagai bahan masukan kita adalah engine-nya. Nah, engine-nya ini biasanya kita kalau memilih sebuah DSS ya, untuk mengembangkan sebuah DSS itu kita memperhatikan DSS tersebut bisa modeling. Nah, yang pertama ini bisa dibuat sebuah model, ya modeling ya. Dan tidak kalah pentingnya adalah menghasilkan sebuah laporan atau report ya. Jadi secara otomatis ya, digenerate secara otomatis gitu ya. Jadi laporannya secara otomatis ya. Dan yang tidak kalah penting adalah grafiknya ya. Jadi kalau kita ngomongin DSS, karena ini nantinya DSS yang menggunakan adalah orang-orang yang mengambil sebuah keputusan ya, yang mengambil kebijakan sebuah keputusan yang strategis, tentunya biasanya itu adalah level pimpinan. Nah, level pimpinan ini sebaiknya tidak kita suguhi secara tabel, data-data secara tabel gitu ya, karena itu menyulitkan untuk membuat sebuah kesimpulan. Tapi kalau kita menyuguhinya secara visualisasi grafik, nah maka itu akan terlihat secara jelas gitu ya, secara jelas, dan itu lebih mudah untuk mengambil sebuah keputusan gitu ya. Dan itu bisa dimengerti secara umum ya, tidak hanya orang informatika, secara orang umum juga bisa mengerti gitu ya kalau dibuat secara grafik. Dan juga secara analisis resikonya bisa dimunculkan ya, misalnya itu akan lebih baik lagi. Ya, jadi yang pertama ini adalah yang paling utama dilihatnya ya, modeling, habis itu bisa menghasilkan report, lalu grafiknya dan juga analisis resikonya. Oke. Dan ini adalah hubungannya ya, hubungan antara DSS yang spesifik dan generatornya dan toolsnya ya. Jadi toolsnya itu tadi ya, kalau kita melihat bahasa pemrogramannya, jadi ada yang suka DSS-nya menggunakan Python, ada yang suka menggunakan yang model drag drop saja gitu ya, seperti TabView, Pentaho gitu ya, Power BI gitu ya, dan lain-lainnya ya. Terus dari data yang bisa dihasilkan ya, DSS generatornya ya bisa menghasilkan file spreadsheet ya atau Excel ya dengan CSV biasanya kalau dihasilkan Excel itu ya, seperti value ya. Atau ada juga yang bisa menghasilkan langsung visualisasinya, atau bisa juga menghasilkan langsung PowerPoint-nya bisa dibuat di situ gitu ya. Nah, itu akan lebih bagus lagi. Oke. Ini pengembangan sebuah DSS ini melibatkan beberapa fase. Nah, fasenya adalah seperti ini. Jadi ada fase pre-design ya, fase pre-design dan ada fase design. Oke. Ya. Nah, fase pre-design ini mencakup 3 fase penting. Ada planning, ada research, sama analisis. Ya. Nah, ada planning, perencanaan, terus ada research atau penelitian. Ini maksudnya ke seperti requirement gitu ya. Jadi bagaimana kebutuhan dari si penggunanya nantinya ya, usernya gitu. Terus sumber dayanya tersediakah gitu ya. Lalu ada fase analisisnya gitu ya. Lalu fase berikutnya yaitu ya, setelah pre-design ada desain. Fase desain ini mencakup ya, jadi perancangan ya. Fase desain sudah pasti perancangan, ada desain UI-nya, ada desain modelnya, lalu ada desain database-nya, dan ada desain knowledge-nya gitu ya. Lalu semuanya disatukan dan diimplementasikan ya. Implementasinya ini nanti masuk ke tahap testing dan evaluation ya, testing dan implementasi sistem. Nah, kita ada mata kuliahnya juga tuh, testing dan implementasi sistem ya, di semester 5 juga deh kalau nggak salah ya. Berarti kalau testing itu semester 5, harusnya teknik pengembangan sistem itu bukan di semester 5 tapi di semester sebelumnya, bisa di 4, bisa di 3 ya. Gitu. Karena habis pengembangan sistem dilakukan testing ya. Oke, sebentar saya admit dulu. Oke, setelah tahap testing ya atau implementation yang termasuk testing ya, training and deployment ya, itu masuk ke tahap maintenance and documentation. Oh, kenapa ini? Oke, itu
Nah, ini penjelasannya dari tahapan-tahapan tersebut ya, pre-design, ada planning, research, analisis ya, nanti bisa teman-teman baca ya. Nah, masuk ke DSS development ya, yang sering digunakan yaitu adalah menggunakan SDLC atau System Development Lifecycle. Ini tidak hanya DSS ya, di DSS development, tapi juga di pengembangan sistem yang biasa juga menggunakan SDLC. Nah, tahapan-tahapan dari SDLC itu meliputi apa aja tuh yang biasa tuh, yang 4 itu. Ada yang bisa bantu saya? Tahapan-tahapan SDLC? Apa aja tuh? Tahapan SDLC? Yang pertama, ayo teman-teman. Pada lupa kah? Tahapan SDLC? Gimana? Tahapan SDLC? Waduh, kebanyakan push rank ini kayaknya nih ya. Halo Pak, halo. Ya, apa tuh tahapan SDLC? Kalau nggak salah yang pertama tuh ini Pak, planning. Jadi pembutuhan requirement. Oh, planning ya. Oke, bisa planning ya, bisa analisis requirement ya. Jadi kebutuhan dari si user apa gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman bikin skripsi ya, pakai aja tuh tahapan SDLC gitu ya untuk membuat sebuah skripsi. Jadi kita pertama pengumpulan data dulu. Kita pengen tahu user atau klien kita nih membutuhkan apa aja nih. Gitu ya. Misalnya kita ingin membangun sebuah sistem informasi sekolah misalnya ya. Nah, kita bertanya ke klien ya, bisa pengumpulan datanya bisa melalui observasi, bisa wawancara, atau bisa juga menggunakan kuesioner gitu ya. Jadi kita pengen tahu sistem informasi sekolah yang akan dibangun ini nantinya bisa apa aja gitu ya. Kalau misalnya usernya, oh harusnya bisa absen juga gitu ya. Terus bisa menghasilkan laporan juga ya, harian, daftar kehadiran absensi secara harian, bulanan maupun tahunan gitu ya. Terus bisa apa lagi gitu ya, bisa mencetak apa nih misalnya bisa dicetak laporannya gitu ya. Jadi kita permulaannya ya atau starting point-nya adalah dari analisis kebutuhan itu. Bentar ya teman-teman mahasiswa, saya ada telepon dulu, sorry banget nih sebentar nih ya, nggak bisa ditolak, sorry ya, sebentar ya, mau tunggu. Oke, baik teman-teman, masih bersama saya ya di channel yang sama, di jam yang sama ya. Oke, baik. Tadi tahapan utamanya adalah analisis ya atau planning gitu ya. Ada yang analisis, ada yang planning, sama gitu ya. Lalu tahapan berikutnya setelah analisis apa tuh? Analisis kebutuhan itu apa? Ada apa lagi? Desain Pak. Desain. Benar. Perancangan ya, perancangan. Setelah itu ada? Habis dirancang diapain? Implementasi bukan? Implementasi, benar. Habis implementasi? Testing. Habis implementasi? Testing, Pak. Testing and evaluation. Oke, benar, good ya. Sebenarnya sini kebaca juga sih ya. Jadi ada analisis ya. Jadi kita investigasi dulu ya, kita memahami permasalahan yang ada sebelum kita menanya user ya, kita memahami dulu permasalahan yang ada. Kita kumpulkan dulu ya, terus kita analisis ya, kita berikan pilihan-pilihan ya, alternatif solusi ya, terus ada desain ya, kita merancang sistem tersebut, terus kita implementasikan dan kita melakukan testing ya atau evaluation gitu ya. Jadi kalau ketika misalnya ternyata masih ada masalah atau masih ada kekurangan, kita balik lagi ke tahapan
requirement lagi ya, atau analisis kebutuhan lagi. Jadi berulang, SDLC itu berulang gitu ya. Nah, oke. Jadi dan ini teman-teman sudah sudah paham ya, sudah dapat mata kuliahnya ya, baik itu pengumpulan data ya di mata kuliah metodologi penelitian ya. Terus ada perancangannya ya tadi ya, teknik pengembangan sistem, bagaimana mengembangkan sebuah sistem, terus implementasinya juga gitu ya. Dan mata kuliah testing dan implementasi gitu ya. Baik. SDLC ya. Nah, oke, nanti bisa dibaca ini. Nah, yang pasti ada yang bilang SDLC itu ada 3 aktivitas utamanya ya, yaitu analisis, design, dan implementation. Lalu habis itu ada fase tambahannya ya. Habis itu ada perencanaan proyek berikutnya gitu ya. Atau di awal project planningnya gitu ya. Dan juga ada supportnya. Jadi tahapan asli umumnya SDLC itu ada ini ya. Ada 3 dan tambahannya evaluasi gitu ya. Jadi berulang saja gitu ya. Oke, ini nanti bisa diinin. Nah, kelebihan dari SDLC ini yaitu kita bisa mendapatkan laporan setiap akhir fase ya. Jadi setiap fase yang sudah dilalui, misalnya fase requirement ya, itu ada reportnya, gitu ya. Terus habis itu fase desain ada reportnya juga. Sehingga ini artinya apa? Di setiap fase itu ada reportnya, memudahkan adanya controlling. Ya. Jadi kalau fungsi manajemen itu termasuk controlling, ini memudahkan untuk melakukan controlling ya. Sehingga apa? Ini bisa menjadi masukan ya untuk misalnya kalau misalnya kita mendapatkan proyek-proyek berikutnya gitu ya. Dan kita lebih mudah melakukan dokumentasi ya. Dokumentasi ini kalau di sebuah sistem itu nggak selalu foto-foto gitu ya, nggak selalu foto-foto, nggak selalu video-video, enggak. Tapi ada dokumentasi dalam bentuk tertulis gitu misalnya ya, laporan-laporan, report-report ya. Baik yang terjadi maupun apalagi pada tahap evaluation itu dokumentasi sangat penting gitu ya, sangat penting. Oke. Kekurangannya ya pengguna mendapatkan produk sesuai dengan pemahaman pengembang ya. Jadi belum tentu sesuai kebutuhan, tapi ini bisa dibicarakan kembali ya. Nah, kekurangan lainnya lagi adalah terkait dokumentasi ya, karena dokumentasi ini membutuhkan waktu, maka dibilang mahal ya. Mahal karena dia membutuhkan waktu ya dalam membuatnya ya. Dokumentasi itu tadi ya, report, laporan teknis ya. Terus ada apa lagi ya? Tadi ya dari segi pembuatan, terus juga ternyata pimpinan ini reportnya nggak seperti ini, nah itu butuh waktu lagi untuk merubah ya dan lain-lain, makanya dibilang dokumentasi ini mahal. Tapi dengan adanya dokumentasi ya, proyek kita itu jadi lebih terkontrol dan itu jadi bahan masukan kita, bisa kita pelajari kalau misalnya kita mendapatkan proyek yang sejenis gitu ya. Oke, itu baik itu membuat sebuah sistem yang biasa maupun sebuah sistem yang modelnya DSS. Lalu ada berikutnya ada tekniknya adalah prototype. Nah, prototype ini ya yang untuk di DSS ini yang biasa digunakan adalah model RAD atau Rapid Application Development. Kenapa? Karena dia cepat ya. Cepat itu maksudnya karena ini berdasarkan prototype, sudah ada prototipenya gitu ya. Sudah ada prototipenya, jadi cepat dan ini sudah diuji cobakan ya, artinya pilot test itu sudah pernah diuji coba dan berhasil gitu ya. Jadi ini sangat tepat sekali kalau yang menggunakannya RAD. Sama tahapannya mirip-mirip ya dengan waterfall juga ya, tapi dia sudah punya prototipenya, artinya sudah ada apa ya? Contohnya gitu ya, sudah ada contohnya gitu ya, prototipenya. Oke, ya. Nah ini kelebihannya. Jadi kita bisa mendefinisikan kebutuhan pengguna menjadi lebih baik ya, karena ini sudah pernah gitu ya, sudah pernah dan bisa dijadikan sebuah portofolio ya. Jadi kalau misalnya ada klien, oh kita maunya begini, coba deh Pak, ini kita punya nih, pernah kita kerjakan, nah gitu. Kita bisa kasih lihat dia, oh iya. Dan yang pasti itu bisa mempersingkat waktu dalam mengerjakan ya, dalam melakukan tahap pengembangannya. Oke, dan itu bisa memperkecil kesalahan ya, karena
prototipe ini sudah pernah dilakukan, dan tadi karena adanya dokumentasi yang baik ya, sehingga kita bisa tahu pada saat tahap ini biasanya yang terjadi ya, kesulitan yang terjadi apa gitu ya. Nah, kita bisa masukkan ke laporan dokumentasi tersebut ya, sehingga ini bisa memperkecil kesalahan yang kita lakukan di proyek berikutnya gitu. Oke, sehingga waktu yang kita butuhkan pun masih tersisa banyak. Nah, pengguna juga punya kesempatan yang lebih banyak dalam melakukan perubahan. Nah, tapi ini bisa jadi kelebihan, bisa jadi kekurangan ya, karena jika terlalu banyak proses perubahan-perubahan ya gitu ya, bisa jadi menyulitkan tim developer juga ya, dan juga penggunanya bisa jadi jenuh gitu ya, karena karena dia bosan gitu ya, bosan dan lain-lainnya gitu ya. Lalu yang terakhir ada end user developer DSS ya, atau mengembangkan DSS ya berbasis pengguna akhir atau end user ya. Nah gitu ya, jadi kita mengembangkan DSS berbasis kebutuhan pengguna akhir ya. Jadi benar-benar pengguna akhirnya tuh diajak serta gitu ya. Mirip seperti model extreme programming gitu ya. Terus juga kelebihannya bila pengguna yang ikut terlibat di dalam membangun DSS ini, bisa waktu penyelesaiannya lebih singkat ya, karena kita langsung melibatkan langsung kepada pengguna ya. Dan requirement-nya ini nggak diperlukan lagi karena penggunanya terlibat langsung gitu ya. Jadi sudah langsung nggak perlu ada requirement yang resmi gitu ya. Oke. Resikonya, nah ini ya, kualitasnya bisa tidak terjaga karena ini melibatkan pengguna langsung ya, melibatkan pengguna langsung. Jadi bisa jadi karena penggunanya ini mungkin hanya klien biasa ya, bukan dia yang penting jadi gitu ya, yang penting jadi gitu ya. Kalau pengguna akhir gitu kan gitu ya, yang penting jadi gitu ya. Sehingga bisa saja, apalagi kalau pengguna terlibat secara langsung, kita nggak bisa menjaga kualitas karena bisa saja tools yang digunakan ini di bawah standar ya, karena penggunanya biasanya terlibat langsung itu ya udahlah, yang penting ini bisa digunakan gitu ya kalau end user ya. Jadi dia nggak mau keluar kos lebih gitu ya dan lain-lainnya. Jadi bisa saja tool dan fasilitasnya ini di bawah standar gitu ya. Terus bisa jadi kita kehilangan data ya, kehilangan data tadi terkait dokumentasi ya. Jadi karena pengguna terlibat secara langsung dan pengguna mungkin sulit untuk diajak membuat sebuah laporan dokumentasi, jadi bisa saja kita kehilangan data di setiap tahapan-tahapannya ya gitu ya. Oke, itu jadi materi kuliah kita pada hari ini ya, pada hari ini teman-teman mahasiswa, dan kita lanjutkan dengan pembahasan lainnya ya. Oke, mungkin ada yang melihat ini ada tugas ya, sudah saya share di Olu ya. Jadi silakan Anda berdiskusi dengan tim Anda mengenai materi DSF development yang sudah ada di buku Turban ya. Buku Turban juga udah ada ya linknya. Nah, hasil diskusinya berupa perbedaan antara metode SDLC dan prototyping pada pengembangan DSS. Gitu ya. Oke. Terus lalu jika misalnya teman-teman diminta membuat sebuah sistem atau application DSS ya, metode mana yang teman-teman pilih gitu ya, metode mana yang teman-teman pilih, berikan alasannya selengkap mungkin. Nah gitu ya tugasnya ya. Baik, sampai sini terkait pembahasan materi ini. Sebelum kita lanjutkan ke yang berikutnya ya, dan tugas ini ada yang mau ditanyakan, silakan kita diskusi. Teman-teman, silakan kalau misalnya ada yang mau berdiskusi. Pak, maaf mau nanya Pak. Boleh, silakan. Itu tugasnya kok udah lewat ya di Olu? Iya Pak. Oke, karena gini ya, harusnya itu kan kita ini materi pertemuan pekan lalu ya, gitu ya. Jadi
nanti akan saya perbaiki di Olu ya. Jadi baru memang harusnya kan biasa seminggu gitu tugas ya, dan itu berakhir di hari ini, jadi ya memang sudah lewat. Tapi akan saya update lagi supaya nggak lewat ya. Itu di session 8 ya. Oke, sebentar saya update dulu ya. Oke, ini terima kasih ya sudah menginformasikan ke saya. Tuh ya, karena mulainya tanggal 25 dan kita update supaya lebih mutakhir. Aduh, bahasanya supaya lebih mutakhir ya. Oke, di situ ya. Hit save. Oke, terima kasih sudah mengingatkan. Oke, baik, ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan teman-teman mahasiswa. Ini dibikin video, Pak? Atau enggak? Ya, PDF saja lah kali ya, PDF saja ya. Oh ya, soal itu di tugasnya ada tulisan tugas wajib disubmit pada Olu dalam bentuk link YouTube. Oh iya, karena biasanya kita link YouTube gitu ya. Jadi PDF aja ya, Pak? Ya, tapi ini PDF saja ya. Jadi makasih, Pak. Ya, jawab boleh di PowerPoint ya, boleh di Word ya, dan itu disubmit di Olu. Oke, baik. Ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman mahasiswa? Itu metodenya semuanya dibandingin, Pak? Atau beberapa metode? Enggak semua dibandingkan ya. Jadi hanya yang SDLC dengan RED saja ya pada saat membuat sebuah DSS. Ya. Tidak semua ya. Jadi hanya ini saja nih, hanya SDLC dan prototyping for RED. Ya, prototyping ya, SDLC dan prototyping gitu ya. Oh iya. Hanya ya yang membandingkannya. Terus kalau misalnya Anda membuat sebuah DSS ya, terus metode mana yang Anda akan gunakan gitu ya, terus alasannya selengkap mungkin ya. Jadi Anda memilih metode apa gitu ya. Jadi kadang ada orang yang senang sesuatu itu digoreng, ada orang yang senang sesuatu itu dimasak atau direbus gitu. Alasannya apa gitu ya? Alasannya kalau digoreng lebih crunchy gitu ya, dan lain-lain lah. Bisa ditambahkan sendiri. Oke, baik. Ada lagi yang mau ditanyakan terkait tugas? Baik, kalau nggak ada, kita lanjut ke yang berikutnya, teman-teman mahasiswa. Ya, ini masih ada hubungannya dengan DSS development. Ya, materi kita hari ini, ya, yaitu terkait dengan Tableau. Saat ini teman-teman mahasiswa sudah pernah membuat Tableau kan ya? Sudah pernah? Sudah, Pak. Sudah pernah ya? Iya, Pak. Oke, baik. Sudah, membuat Tableau, dan saya sudah share belum sih modulnya itu yang waktu itu? Udah pernah saya share belum ya? Yang waktu itu tahap demi tahap kita lakukan praktikum bersama-sama. Saya sudah pernah share kah modulnya? Saya takut lupa. Belum pernah ya? Sudah apa belum pernah? Kalau belum pernah, saya tambahkan deh ya. Saya tambahkan. Sepertinya belum, Pak. Baik, kalau misalnya belum ya, mungkin saya miss ya. Oke, saya tambahkan aja suplemen materia kedua gitu ya. Kenapa sih saya senang gitu ya kata-kata suplemen materia gitu ya? Karena kalau orang dengar suplemen gitu ya, biasanya itu hubungannya sama vitamin gitu ya. Jadi membuat lebih bersemangat gitu ya. Supaya teman-teman mahasiswa ini juga bersemangat. Waduh, lebih dari 2 mega ya. Berapa mega sih? Padahal 2,291. Aduh, lebih dari 2 mega ya. Ya udah, ntar saya taruh di Google Drive ya, dan akan saya share ya. Nanti akan saya taruh di Google Drive dan saya share di linknya saja ya. Baik, setelah perkuliahan ini akan saya share. Jadi teman-teman kemarin sudah membuat sebuah Tableau kan ya? DSS kan ya? Sudah kan? Sudah, Pak ya? Sudah ya? Sudah, Pak. Jadi tinggal saya tambahkan saja modul praktikumnya ya. Nah, saya ada contoh DSS gitu ya. Saya ada contoh DSS ini berdasarkan kelompok yang semester lalu ya. 2020-2021 ini bikinannya siapa sih? Saya lupa. Oh, ini. Bikinannya Aryo, Dandi, Diki, Fikri, Solehudin, Rinandi ya. Oke.
Nah, dia membuat, reloading ya. Baik, dia membuat data jumlah penderita DBD di Provinsi DKI Jakarta tahun 2015. Datanya ini diambil dari Open Data Jakarta ya. Jadi nanti bisa diambil dari sini, teman-teman. Nah, ini Open Data Jakarta ini menawarkan kita data-data yang di Jakarta gitu ya. Di Jakarta, namanya juga Open Data Jakarta ya. Jadi sudah difilter hanya Jakarta saja dan kita bisa menelusuri berdasarkan topiknya ya. Atau kita bisa cari saja berdasarkan temanya. Ini kenapa ada Minecraft ya? Temanya gitu ya. Nah ini bisa klik data gitu. Nah ini banyak nih ya. Atau kita bisa cari berdasarkan kategori ya tadi ya. Berdasarkan kategorinya atau kita bisa berdasarkan tanggal publish-nya ya. Banyak sekali gitu. Nah, for your information, Open Data Jakarta ini bersama dengan Pemprov, Pemda atau Gubernur ya, pemerintah Provinsi Jawa Barat gitu ya, itu juga menggunakan Tableau ya, sama ini juga untuk visualisasinya menggunakan Tableau gitu ya. Nah ini ya, ini ada nih kasus kronologis pengembangan COVID ya. Nah tuh ya, luar biasa ini. Ada nih ya, jadi ini tracking ya, data tracking yang ada di Jakarta ini pada saat awal-awal gitu ya. Nah ini lengkap ya, dirawat di Rumah Sakit Siloam, Simatupang ya. Ini lengkap sekali dan ini bisa kita download. Nah bisa kita download dan kita analisis di Tableau kita. Gitu ya, kita bisa analisis di Tableau kita ya, karena dia menggunakan Tableau gitu ya, dia menggunakan Tableau. Ya. Bisa dilihat di sini ini menggunakan Tableau. Jadi Tableau juga bisa di-embed di web, gitu ya, di web ya, seperti yang ada di sini contohnya. Ini filternya saja ya, kasus yang pertama itu ya. Oke, nah ini ya perjalanannya ya, ditemukannya di Depok tapi dia dari Jakarta. Jakarta lagi ya. Oke, baik. Nah, ini salah satu pengimplementasian data science di pemerintahan. Oke, nah tadi saya balik lagi ya. Jadi kita bisa mendapatkan data ya, raw data gitu ya, atau data-data mentah ya di Open Data Jakarta itu. Ya, dan kita bisa analisis ya berdasarkan kebutuhan kita ingin mendapatkan insight apa ya. Dan ini ada hubungan dengan tugas akhir kita ya. Kalau tadi ada tugas-tugas pekanan gitu ya, yang tetap menemani teman-teman ya supaya nggak sepi ya malam minggunya ya. Dan ada tugas final project lah gitu ya. Bisa kita bilang ini adalah final project. Ya. Final project ini nantinya teman-teman harus mendapatkan data dari Open Data Jakarta ya, dan akan dipresentasikan. Nah, untuk final project ini, saya pengen itu tetap tim, tapi timnya digabung. Kita di sini ada berapa mahasiswa ya? Ada berapa mahasiswa sih kita? Al-Ghifari kita jumlahnya ada berapa ya? 48, Pak. 48 berarti kalau dibagi 2 itu ada 24 tim ya. Baik, kalau 24 tim kebanyakan ya, berarti berarti 3 tim itu dijadikan 1. Ya, jadi 3 tim, 1 tim itu kan terdiri dari 2 orang ya. 1 tim terdiri dari 2 orang ya. Dan sekarang untuk final project ini 3 tim jadi 1. Jadi ada kurang lebih 6 mahasiswa di 1 tim. Timnya bebas tapi tetap menggunakan tim yang sebelumnya ya, karena sudah berkomitmen dari awal sampai akhir. Gimana ya? Jadi timnya bebas tapi tetap menggunakan tim yang dari awal ya. Misalnya ya, dari awal Aryo dengan Dadi gitu ya, terus Diki dengan Fikri, Solehudin dengan Nandi. Maka di final project ini ya 3 tim jadi 1 ya, seperti ini. Jadi ada Aryo,
Diki, Fikri, Solehudin, Rinandi. Sampai sini bisa dipahami dulu nggak? Pak, maaf Pak interupsi Pak. Ya. Untuk yang tim tugas akhir kalau nggak salah udah dibikin deh Pak sebelum UTS. Oh, udah dibikin ya? Udah Pak. Berapa tim tuh? Sebentar Pak. Kemarin tuh enggak kalau nggak salah. Ya, makanya saya juga Per kelompoknya 6 orang Pak. Saya lupa Pak. Oke, sudah dibuat ya. Tapi sudah dibuat Pak. Iya Pak, benar Pak. Satu kelompok 6 orang ya. Tugas akhirnya sudah diinfokan belum? Final project-nya? Udah Pak. Kita bikin apa itu? Belum Pak, topik ininya Pak. Belum ya? Baru dibuat kelompok saja Pak. Oh, baru dibuat kelompoknya. Oke. Nah, menyambung yang waktu itu, makanya saya teruskan sekarang. Oke, jadi final project-nya, ya, final project-nya adalah kita membuat DSS, ya, kita membuat Decision Support System, ya, berdasarkan data yang didapatkan dari data resmi Open Data Jakarta. Ingat, datanya hanya didapatkan dari Open Data Jakarta, tidak dari Kaggle, tidak dari URI, ya, KD Nuggets dan lain-lainnya, tapi dari Open Data Jakarta. Tujuannya apa? Supaya kita semua bisa memahami, ya, bisa memahami data yang ada di lingkungan kita, gitu ya. Kalau di Kaggle kan kita bisa dapetin data apapun, tapi nanti kita nggak ada insight-nya gitu. Ini apa sih yang mau dibicarakan gitu ya. Nah, makanya wajib menggunakan data yang ditemukan atau yang didapatkan dari Open Data Jakarta. Ya, alamatnya adalah seperti ini, data.jakarta.go.id dataset. Tinggal dicari saja, ada 1908 dataset. Dan sebisa mungkin menggunakan dataset yang terbaru. Ya. Di sini sudah ada dataset yang terbaru ya, ada data penumpang di sekolah ya 2000. Tapi boleh ya, boleh 3 tahun terakhir gitu ya. 3 tahun terakhir juga diperbolehkan, data 3 tahun terakhir boleh gitu ya. Jadi tidak hanya 2021 saja, tapi 3 tahun terakhir terkait dengan Open Data Jakarta ya. Ingat, datanya hanya didapatkan dari Open Data Jakarta, tidak yang lain. Oke, dan membuat visualisasi contohnya adalah seperti ini ya, visualisasi seperti ini. Jadi misalnya dia mendapatkan data jumlah penderita DBD dan Anda buat visualisasinya. Teman-teman buat visualisasinya seperti modul praktikum yang akan saya share ya, yang kemarin pernah kita lakukan bersama-sama ya, step by step, dan nanti dipresentasikan ya. Dan presentasinya itu tidak menggunakan PowerPoint. Ingat, presentasinya tidak menggunakan PowerPoint, tapi di Tableau langsung. Presentasinya di Tableau langsung. Ya, jadi kalau di Tableau itu ya, ini ya misalnya Tableau nih, ya Tableau. Terlihat nih Tableau saya teman-teman mahasiswa? Terlihat. Ya? Nah, presentasinya langsung di sini nih ada menu story. Nah, ya ada menu story. Jadi presentasinya di Tableau. Ya, langsung. Jadi kalau misalnya teman-teman mau menambahkan ya add caption yang belum ada mana nih. Ya, nanti bisa ditambahkan. Atau blank ya, kita mau menambahkan blank. Nah, kita bikin dulu sebelumnya dashboardnya dulu ya. Ini dashboard. Nah, kita bikin dulu dashboardnya mau apa dulu ya. Dan ini dilakukan, jadi presentasinya itu di Tableau, gitu ya. Presentasinya itu di Tableau. Jadi kita bisa dashboard apa tadi nih, yang barusan ini ditambahkan gitu ya. Nah, ini ya tadi ya. Oh ini dashboard 2 ya. Jadi kita bisa ini, bisa kita tambahkan teks juga ya, bisa kita tambahkan teks ya. Ya, bisa kita tambahkan teks juga ya di sini ya, bisa kita tambahkan caption. Jadi nanti presentasinya adalah langsung di Tableau-nya ya. Untuk melakukan presentasi di Tableau itu ya, saya akan share nih ya, nih contohnya nih ya. Dari ini ya, ini cara membuat presentasi di Tableau, saya akan share di chatbot. Oke,
Saya akan share di chat box. Di modul saya kayaknya ada juga ya untuk membuat sebuah presentasi di Tableau. Jadi nanti teman-teman presentasinya di Tableau-nya ya. Ada menu story-nya gitu ya, dan ini bisa di slideshow gitu ya, bisa di slideshow. Oke, ini ya Tableau story-nya. Bahkan kalau yang Visual Intelligence ini sudah menyiapkan ininya ya, template-nya ya, luar biasa nih, ada template-nya di Tableau gitu ya. Oke. Sampai sini dulu bisa dipahami nggak teman-teman mahasiswa? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Pak, paham. Oke ya, jadi ingat 3 tim itu jadi 1. Ya, 3 tim jadi 1 untuk final project. Nah, waktu majunya itu atau waktu untuk presentasinya, ingat datanya itu wajib didapatkan dari data Open Data Jakarta ya. Data apapun 3 tahun terakhir, jangan yang seperti ini ya. Ini karena ini sudah tahun lalu ya, jadi masih diperbolehkan dashboard. Nah ini. Nah, jadi jangan yang 2015 ya. Ini tidak diperbolehkan ya. Jadi minimal itu 2018 atau seburuk-buruknya 4 tahun terakhir gitu ya. Jadi 2000 sekarang 2021 4 tahun itu 2017 lah ya. Jadi kalau bisa dapat data yang terbaru. Ya. Itu divisualisasikan. Ya, banyak nih yang bisa divisualisasikan teman-teman atau yang bisa dibahas ya. Berdasarkan apa ya, dan itu bisa diceritakan ya, bisa diceritakan misalnya ya, saya ingin menceritakan ini ya, visualisasi data visualization of the number of taps in Transjakarta ya, jumlah tapping di Transjakarta gitu ya. Nah ini bisa terlihat halte yang paling banyak tap in gitu ya, yaitu di Kalideres gitu ya. Nah terus tap outnya itu di Cawang Uki ya. Nah, ini bisa diceritakan kenapa di Cawang Uki ya, karena ada pekerja-pekerja yang pada saat jam pulang ya, itu meneruskan dengan kereta ya kan, transportasi kereta. Nah, ini jumlah tapping tap out-nya ya. Jadi tap in-nya ada yang warna biru ya, yang paling banyak ini ada di jam 6 pagi ya, tap in ya. Sebanyak berapa tuh ya? 509 kali tap in dalam 1 hari ini ya, dan ini tap in ya di jam 5 kembali tinggi lagi ya pada saat jam 5 yaitu 509.263 ya. Ini dalam 1 hari ini ya, berdasarkan jam ya, ini 24 jam kan ya. Nah untuk tap outnya ya seperti ini, nanti bisa diceritakan tergantung bagaimana teman-teman ini ya, yang beberapa orang ini apa namanya menceritakannya. Dan saya inginnya misalnya dashboardnya seperti ini ya, ada 4 visualisasi misalnya ya. Nah, 1 orang menceritakan dashboard, menceritakan visualisasi yang berbeda. Nah gitu, saya inginnya dalam 1 kelompok 1 orang menceritakan visualisasi yang berbeda. Jadi misalnya ini ada Aryo Dandi ya, Aryo menceritakan yang ini jumlah penderita DBD per kota ya, maksud dari visualisasi ini seperti apa gitu. Lalu siapa lagi temannya nih, Dandi. Nah Dandi ini menceritakan misalnya jumlah kematian tiap kota administrasi gitu. Jadi nggak 1 orang, nggak one man show yang mempresentasikan semuanya, enggak. Jadi bagi-bagi tugas gitu ya, karena ini tugas tim. Oke, sampai sini bisa dipahami maksud saya teman-teman mahasiswa? Paham ya, oke. Ingat ya, ini baik. Terus itu ya, dan ini kita presentasinya langsung di Tableau-nya ya. Nanti bisa lihat bagaimana cara membuat presentasi di Tableau ya. Jadi kita nggak menggunakan PowerPoint, menggunakan Tableau ya. Oke, itu dan ada dashboard-nya, dan ini baru boleh maju adalah baru boleh dipresentasikan mulai pekan berikutnya. Ya, mulai pekan depan sudah boleh presentasi jika ada tim yang siap. Ya, jika ada tim yang siap, karena kita ada 8 tim ya. Jadi tetap ada materi dulu dari saya ya. Selama
kan kita 3 SKS ya, 2 SKS, nanti 1 SKS-nya kita memberikan kesempatan untuk kelompok yang akan maju presentasi, gitu ya. Dan diharapkan kelompok yang akan maju presentasi itu anggotanya lengkap pada hari itu, gitu ya, baru dia boleh maju presentasi. Ya, jadi jangan ada anggotanya nggak ada, karena kalau ada anggotanya yang nggak ada, maka dia nggak dapat nilai gitu aja. Karena saya pengen 1 orang mempresentasikan 1 visualisasi di dashboard ini. Jadi misalnya ini ada 6, ya, ada 6 orang, ya, 1 kelompok ada 6 orang, maka sebaiknya visualisasi dalam 1 dashboard itu tidak kurang dari 6. Boleh lebih, gitu ya, tapi tidak kurang dari 6. Silakan dicari bagaimana visualisasinya yang terbaik, ya, yang menurut teman-teman. Oke, baik, ya, itu ada lagi yang mau ditanyakan terkait final project kita? Jadi tugas pekan kita ini adalah yang terakhir ini, ya, yang tugas 8 ini, ya. Oke, tugas terakhir kita, tugas pekanan kita nih yang terakhir adalah tugas 8 ini, ya. Setelah itu tidak ada tugas pekanan lagi, tapi digantikan dengan tugas final project, ya, digantikan dengan tugas final project, yaitu membuat sebuah DSS atau DSS development, ya. 3 tim digabung menjadi 1. Jadi ada 8 kelompok sekarang. Oke, jadi karena itu kalau yang tadi tugas pekanannya masih dilakukan 1 tim, ya, 1 tim itu yang terdiri dari 2 orang, ya. Tapi tugas final project ini dilakukan tadi, ya, penggabungan 3 tim menjadi 1, ya, sehingga 1 tim itu terdiri dari 6 mahasiswa, ya, kurang lebih 6 mahasiswa. Oke, jadi nggak ada lagi tugas pekanan berikutnya, karena tergantikan dengan final project ini. Dan sudah bisa dipresentasikan di pekan depan. Tapi ingat, presentasinya wajib menggunakan Tableau, ya. Jadi bisa dibuat sebagus mungkin. Yang jadi bahan penilaian saya adalah yang pertama konten, ya, konten teman-teman, ya. Yang kedua adalah performa teman-teman pada saat presentasi, gitu ya. Makanya saya bilang kalau misalnya ada teman yang nggak presentasi, ya berarti dia nggak dapat nilai, gitu ya. Karena nggak ada nilai performanya, gitu ya. Terus yang ketiga adalah konten presentasinya, ya, konten presentasi tadi, konten visualisasinya, ya, konten DSS-nya, gitu ya. Karena datanya itu kan jangan menyuguhkan data berupa tabel, gitu ya, kalau DSS itu. Nah, jadi data berupa grafik atau visualisasi. Terus yang kedua kontennya, ya, konten apa tadi, ya? Konten lupa saya tadi, ya. Konten presentasinya, ya. Konten presentasinya, dan yang ketiga adalah ini, ya, konten presentasi yang ada di story ini. Terus yang ketiga adalah performa pada saat masing-masing mahasiswa pada saat presentasi. Gitu. Ada 3 penilaian yang jadi dasar penilaian saya. Oke, baik. Bisa dipahami maksud saya atau ada yang mau ditanyakan? Silakan teman-teman mahasiswa, saya terbuka saja. Silakan. Gimana? Oh, presentasi diberi waktu berapa menit? Ini maksudnya pertanyaannya untuk satu orang yang presentasi atau 1 tim secara keseluruhan tim? Al-Ghifari, pertanyaannya. Gimana, Al-Ghifari? Ini maksudnya presentasi diberi waktu berapa menit? Ini untuk yang masing-masing mahasiswa atau timnya itu? Hah? Gimana? Oh, keseluruhan tim dan per anggota. Waduh. Keseluruhan tim dan per anggota, ya, nanyanya detail. Oke. Baik. Kalau per anggota saya tidak memaksimalkan, ya, memaksimalkan terserah, ya, karena
apa namanya ya, tergantung dari yang Anda bisa ceritakan gitu ya. Tapi kalau dari satu tim ya, satu tim sebaiknya presentasinya itu maksimal ya, maksimal adalah 40 menit. Ya, maksimal adalah 40 menit. Ya. Satu tim itu maksimal 40 menit untuk melakukan presentasi. Ya. Dan jangan lupa sebelum kalian akan presentasi, sebaiknya tableau-nya ini di-share. Tableau-nya ini di-share di tableau publik. Ya. Sebelum kalian melakukan presentasi, tableau-nya ini di-share di tableau publik. Ya. Di tableau publik ya, seperti saya ini, tableau-nya di-share di tableau publik dan konfirmasi ke saya ya, konfirmasi ke saya bahwa saya sudah share Pak gitu ya, kasih linknya tableau publiknya dan nanti saya apa namanya, saya add di sini ya, supaya jadi portofolio mata kuliah SPK ini ya. Jadi nanti saya akan add sehingga teman-teman yang lain yang akan maju itu sudah bisa lihat ya. Dan ini kan ada tulisannya semester Gasal 2021-2022 sehingga kelompok lain yang akan maju itu bisa melihat, oh ternyata data yang ini sudah dibawakan nih sama kelompoknya Al-Ghifari misalnya. Jadi dia tidak membawakan data yang sama. Ya, karena ini ada 1908 dataset. Semoga yang setiap tim itu nggak ada yang sama datasetnya ya. Gitu ya. Makanya sebelum dipresentasikan ya, sebaiknya sudah share linknya dulu, sudah share linknya dan saya akan add gitu ya di tableau publik saya sehingga tim yang lain yang akan maju itu bisa melihat, oh ternyata sudah dibawakan data ini ya, misalnya tadi ya ada data penderita DBD di Provinsi DKI Jakarta ternyata sudah dibawakan ya, jadi jangan kelompok berikutnya jangan membawakan data itu lagi gitu ya, karena istilahnya itu sudah dibawakan oleh orang lain gitu. Anda cari data set yang lain karena ada 1908 data gitu ya. Jangan bilang saya nggak dapat datanya Pak. Ada 1908 data set gitu ya. Cari. Oke. Jadi sebelum dipresentasikan di-share di tableau publik dan linknya di-share ke saya sehingga saya langsung add di tableau publik saya sehingga bisa dilihat oleh teman-teman mahasiswa yang lain sehingga tidak terjadi kesamaan data. Ya, yang akan dibawakan. Oke, itu ya. Bisa dipahami maksud saya ini, teman-teman mahasiswa? Bisa, Pak. Bisa ya, baik, alhamdulillah ya. Jadi mulai sekarang, yang pertama mengerjakan tugas pekanannya dulu ya, baru habis itu dimulai membuat sebuah tableau ya, atau membuat sebuah final project ya. Dan nggak harus pekan depan majunya, nggak harus. Tapi kalau misalnya ada yang sudah siap, silakan di pekan depan. Ya, jadi ingat ini adalah pengganti nilai tugas yang biasanya ada di setiap pekan ya, karena nggak ada lagi tugas setiap pekannya, maka ini digantikan dengan final project. Oke itu, ada lagi yang mau bertanya? Silakan teman-teman mahasiswa. Kalau misalnya masih ada yang mau ditanyakan. Pak, saya mau nanya Pak. Boleh. Kalau misalnya kita pengen mempresentasikan masalah tertentu terus ngambil dari sumber lain kayak dari BPS gitu. Tapi satu topik yang sama itu boleh nggak Pak? Satu topik yang sama. Oh, BPS ya? Datanya Indonesia kan ya? Iya. Ya, boleh lah ya. Jadi oke, mungkin karena di Jakarta itu mungkin ya datanya di tahun 3 tahun terakhir itu sedikit. Maka teman-teman boleh ngambil yang BPS, boleh, silakan. BPS Indonesia, nah ini ya, boleh kalau misalnya didapatkan ya. Tapi datanya tetap yang dibahas tentang kalau nggak Jakarta tentang Indonesia, gitu ya. Ya Pak. Masih diperbolehkan, gitu ya. Kenapa sih ngomongin Jakarta Pak, gitu ya? Identik banget sih dengan Jakarta? Enggak, karena UHAMKA ini kan berdirinya di Jakarta, gitu ya. Jadi kita harus mengetahui lingkungan sekitar kita, gitu ya. Tapi kalau mau ngomongin Indonesia juga boleh ya. Ini kenapa lama banget ya. Nah, kalau mau ngomongin Indonesia boleh. Tapi tetap ingat, data yang dipresentasikan itu tidak lebih dari 3 tahun terakhir.
Oke. Ya, karena itu berpengaruh juga nanti sama penilaian ya. Oke, baik, silakan ada lagi yang mau ditanyakan? Saya coba BPS, buka BPS lama banget ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Pak, berarti data daerah nggak boleh, Pak? Data Karena daerah open data seperti apa daerahnya. nih? Data daerahnya nih, coba spesifik Dimas. Bentar, Pak. Open data Jabar setahu saya ada, Pak. Di mana? BPS? Open data Jabar. Jadi per daerah tuh ada open datanya gitu. Oke, Kabupaten. Jabar ya. Kenapa Iya. nggak Jakarta sih gitu ya? Karena Nah, ini ada di Jakarta nih. Yes, Pak. Saya nanya ini. Kalau mau jadi gini, Dimas, Iya, kita Pak. kalau nggak ngomongin Jakarta, ngomongin Indonesia gitu ya. Jangan spesifik di Jawa Barat. Nanti semuanya pakai data model yang sama, misalnya data apa cuman di Papua, Surabaya gitu. Jadi saya nggak mau jadinya boring nantinya gitu. Tapi kita menggunakan data yang spesifik di daerah tertentu, misalnya Jakarta, udah kita bahas Jakarta atau Indonesia boleh. Ya, jangan Jawa Barat. Ntar Jawa Barat ada lagi yang Kuningan gitu. Jadi suka begitu gitu ya. Dan itu jadinya boring gitu ya. Kayak yang semester lalu tuh seperti itu gitu. Jadi mungkin kita kalau nggak pilihannya kalau nggak ngomongin Jakarta ya, data yang ada di Jakarta gitu. Atau Indonesia secara keseluruhan Indonesianya, tidak daerah tertentu gitu ya. Gitu. Kalau daerah tertentunya yaitu di Jakarta karena UHAMKA ini berdirinya di Jakarta gitu ya. Jadi alasan saya memilih Jakarta ini karena UHAMKA ini berdiri di Jakarta dan kita harus tahu lingkungan di Jakarta ini seperti apa gitu ya. Bukannya saya identik dengan Jakarta. Jadi gitu ya Dimas ya. Bisa Siapa? kan? Oke. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan teman-teman mahasiswa. Oke, baik. Kalau misalnya tidak ada yang akan ditanyakan, mungkin pertemuan kita di sesi ke-8 ini kita akhiri ya. Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman mahasiswa yang sudah hadir hari ini dan saya informasikan kembali bahwa teman-teman mahasiswa jangan lupa untuk melakukan absensi secara mandiri via Olu ya. Kasihan ketua kelasnya jadi nyusulin lagi ya merekap ya. Jadi selama perkuliahan berlangsung tetap melakukan absensi via Olu. Baik, itu marilah kita akhiri sesi perkuliahan kita hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin billahi bisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.